سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث سبيل الدموع سبيل مريح. Oh ya, apa YouTube apa? YouTube. Masya Allah. Cik. Bapak Ibu sudah sholat semua ya? Insya Allah ya. Saya nunggu yang sedang sunnah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa 'amalan mutaqabbala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Fa fillah rahimakumullah, Bapak Ibu kaum muslimin jamaah salat maghrib, hadanallahu wa iyyakum Masjid Nurul Falah yang saya banggakan, saya muliakan, dan mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Allah yang menciptakan kita, yang memenuhi semua kebutuhan kita, yang mengatur semua urusan kita. Tidak ada ilah kecuali Allah. Dan inilah tauhid kita. Mudah-mudahan kita hidup dengan kalimat la ilaha illallah, dan kita juga diwafatkan dengan kalimat la ilaha illallah. Dan mustahil sepertinya bagi mereka yang lisannya tidak pernah mengucapkan Allah, berharap ketika meninggal dunia bisa mengucapkan la ilaha illallah. Kita yang terus mengusahakan untuk menyebut nama Allah saja, tidak ada yang menjamin untuk bisa meninggal dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kita hanya bermohon kepada Allah agar penutup hidup kita itu benar-benar menjadi husnul khatimah. Husnul itu hasan, baik. Khatim itu penutup. Jadi husnul khatimah, penutup yang baik dari segala penutup yang lain. Dan penutup yang tidak ada tutup kembali itu adalah kematian. Nah, kalau kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, salah satu cirinya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka kalau ada orang yang sedang sakaratul maut, lakinu mautakum, ya. Jadi diperintahkan untuk mentalkin orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kalian itu dengan ucapkan
La ilaha illallah. Dan kalimat ini unik. Ketika diucapkan oleh bibir kita, itu tidak terlalu banyak bergerak. La ilaha illallah. Beda dengan Allahu Akbar, Alhamdulillah, Subhanallah, beda. Astaghfirullah, itu gerak bibirnya banyak. Tapi kalau mengucapkan kalimat La ilaha illallah, itu gerak bibirnya tidak terlalu banyak. Karena didesain oleh Allah lisan kita, mulut kita untuk bisa mengucapkan kalimat ini dengan sempurna. Maka sempurnakanlah bukan hanya di kalimatnya, tapi di keyakinan kita bahwa tidak ada ilah kecuali Allah. Kita berselawat kepada Nabi kita dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan selawat yang kita panjatkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini benar-benar mengantarkan dan mengukuhkan diri kita untuk menjadi umat Nabi yang kelak benar-benar mendapatkan syafaatnya. Amin. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kita lanjutkan kajian kita tentang akhlak ya. Kemarin sudah kita bahas tentang akhlak dan sedianya memang hari ini kita menggunakan LCD ya, tapi tak jadi masalah kalaupun tidak. Yang penting Bapak Ibu masih bisa mendengarkan. Karena dakwah yang paling tepat itu adalah ketika bisa didengarkan. Mendakwahi orang, maaf ya, umyun, orang yang buta itu ya, itu masih mending daripada mendakwahi orang yang tuli. Nah, buta kan tidak melihat tapi masih bisa mendengar, maka nasihat itu bisa masuk. Bagi orang yang tuli, dakwahnya beda lagi. Makanya nanti ada orang-orang yang dianggap punya telinga tapi tuli mereka, punya mata tapi buta mereka. Siapa orang-orang yang tidak bisa melihat tanda-tanda kebesaran Allah dan tidak mau mendengarkan apa yang menjadi syariah? Itu orang-orang yang dianggap buta dan tuli. Akhlak ini menjadi salah satu di antara pokok dalam akidah Islam atau dalam syariah Islam, pokok-pokok dalam keislaman yang memang harus dimiliki oleh kita. Kemarin sudah kita bahaslah sedikit tentang perbedaan antara akhlak dan adab. Sekarang tentang keutamaan orang yang memiliki akhlak. Jadi sesuatu yang diperintahkan itu pasti ada keutamaannya, ada fadilahnya. Apa saja? Salat pasti ada, baca Quran pasti ada, sedekah pasti ada. Dan biasanya fadailul amal, keutamaan amal itu perlu diketahui untuk memberikan semangat kepada kita untuk melakukan amal. Kenapa sih kita mau sholat? Karena umumnya, maaf, iman kita itu tatarannya masih di tahapan yang pertama. Kenapa kita mau sholat? Karena kita takut masuk neraka dan pengen masuk surga. Kenapa nanti Ramadan kita puasa? Karena kita ingin mendapatkan surganya Allah. Nah, jadi masalah yang seperti ini umum sekali. Iman yang model seperti ini tuh umum sekali. Kenapa sih kamu melakukan sholat? Saya pengen masuk surga, tidak pengen masuk neraka. Itu tahapan iman yang paling umum. Nanti ada lagi yang lebih tinggi lagi. Saya melakukan ibadah itu karena Allah suka. Nah, ini kan sulit yang seperti ini. Dan pada saatnya nanti kita akan dapat itu. Kalau kita mau mengawalinya dengan ya yang umum saja dulu. Ya. Kenapa berangkat ta'lim? Karena pengen dapat ilmu. Itu umum sekali. Bicara mengatakan kenapa dapat berangkat ta'lim? Karena Allah suka. Kan jarang yang mengatakan karena Allah suka. Kenapa? Karena ini merupakan bagian dari tingkat keimanan yang lebih tinggi dari keumuman. Jadi nanti ditingkatkan, bukan sekedar kita ingin dapat surga, terhindar dari neraka, tapi apa yang kita lakukan tidak ada pengaruhnya dengan itu kecuali Allah suka. Nah, ini yang agak sulit sampai kepada derajat tersebut. Termasuk kenapa kita harus punya akhlak? Karena Allah suka dengan orang-orang yang memiliki akhlak. Nanti akan disebutkan beberapa keutamaan orang yang memiliki akhlak. Yang pertama,
keutamaan akhlak itu adalah sebagai barometer, ukuran kesempurnaan iman seseorang. Ini nggak main-main ternyata akhlak itu ya. Bukan hanya sekedar menghias diri, tapi akhlak itu menjadi barometer, ukuran tingkat keimanan seseorang. Makanya kalimatnya kan akidah dan akhlak. Nabi SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, adalah yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Jadi kalau sudah menyatakan diri beriman kepada Allah, kemudian akhlaknya itu tidak menyertai keimanannya, ada pertanyaan di dalam keimanan tersebut. Kenapa dia punya iman tapi akhlaknya tidak baik? Harusnya semakin baik imannya, semakin mulia akhlaknya. Insyaallah. Kalau kita punya akhlak kepada Allah, semakin kuat keimanan kita, semakin baik kualitas akhlak kita kepada Allah. Tidak pernah protes pada Allah, banyak bertobat kepada Allah, syukur tiada pernah henti, beribadah, dan itu bagian dari akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi benar-benar barometer keimanan seseorang diukur dari kebaikan akhlaknya. Dan nanti kalau kita lihat, oh si fulan akhlaknya baik, si fulan akhlaknya kurang baik, si fulan akhlaknya tidak baik, ukurannya dari mana? Itu biasanya kalau menurut ukuran kita, baik, tidak baik, atau kurang baik, ya sesuai dengan akhlak yang kita miliki, Pak. Kalau akhlak kita baik, kita bisa mengukur tentang akhlak orang lain baik. Tapi kalau akhlak kita kurang baik, tidak bisa mengukur kita nanti. Kenapa? Karena akhlak kita tidak baik. Yang bisa diukur oleh kita, orang-orang yang akhlaknya tidak baik juga. Jadi kalau sama orang yang akhlaknya baik, justru nggak suka. Begitu ya. Jadi kalau kita punya akhlak yang baik, kita bisa mengukur orang yang punya akhlak baik. Tapi kalau akhlak kita tidak baik, kita tidak bisa mengukur seseorang punya akhlak baik. Yang diukur sesuai dengan akhlak yang kita miliki. Karena akhlak itu nyambung. Kita paling akan mengatakan, oh itu orang alim. Tapi kalau dia melakukan akhlak yang baik di hadapan orang yang tidak punya akhlak, dah suka orang itu. Itu. Jadi kalau orang baik, kemudian dia punya akhlak yang baik, menyampaikan akhlak baik di hadapan orang yang baik, itu pasti suka. Sama kita, kalau ada orang akhlaknya tidak baik, kita orang yang punya akhlak baik, dia mengeluarkan akhlak tidak baik di hadapan kita, suka enggak kita? Dah suka. Karena beda tuh. Ya. Frekuensinya beda. Makanya orang baik mesti akan dipasangkan dengan orang baik, begitu. Sama frekuensinya. Gitu. Walaupun mungkin nanti di situ ada perbedaan, dah jadi masalah. Yang penting mereka itu orang baik. Pasti akan muncul akhlak-akhlak yang baik. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, akhlak itu menjadi pemberat timbangan amal di hadapan Allah. Jadi bukan hanya sekedar kita punya sopan santun, ya, kita punya unggah-ungguh, yang itu hanya sekedar untuk dinilai oleh manusia. Ini orang Jawa kan banyak sekali unggah-ungguhnya kan? Yang sekarang mungkin sebagian anak-anak kita sudah agak terkikis juga ya. Ketika jalan di hadapan orang tua, nyun sewu, itu kalimat-kalimat yang sebetulnya menunjukkan akhlak seseorang itu. Makanya tidak ada satupun akhlak baik yang kita munculkan di hadapan manusia mengharapkan keridhaan dari Allah, kecuali Allah akan jadikan itu pemberat amalnya. Nabi SAW bersabda, "Ma min syai'in yudau fil mizani athqala min husnil khuluqi wa in sahibi wa inna sahiba husnil khuluqi
la yablughu bihi darajata shahibis shaum was shalah. Tidak ada sesuatu amalan yang jika diletakkan dalam timbangan lebih berat dari akhlak yang mulia. Sesungguhnya orang yang berakhlak mulia bisa menggapai derajat orang yang rajin puasa dan rajin sholat. Oh berarti nggak usah puasa, nggak usah sholat, yang penting punya akhlak yang baik. Oh nggak bisa. Sholat dan puasa yang menyebabkan seseorang bisa memiliki akhlak yang baik. Oh saya sholatnya nantilah kalau akhlaknya sudah baik. Tidak. Sholat itulah yang menjadikan seseorang bisa berakhlak baik. Jadi jangan nunggu baik untuk sholat, ya. Jangan nunggu baik untuk ta'lim. Lah aku kayak orang pantas manjing masjid, apa maning melu ta'lim masih kayak gini. Nggak. Karena inilah yang menjadikan atau menyebabkan kita menjadi orang baik, ya. Dengan izin Allah. Nanti caranya akan diskenario oleh Allah, ya. Bagaimana caranya terserah Allah. Yang penting mau saja sholat kita itu. Jangan pernah kita mengatakan kepada seseorang model begini, antum sudah ngaji, kenapa kelakuannya masih seperti ini? Jangan. Kenapa? Allah masih tahan tuh, supaya dia tetap berangkat ngaji. Kalau kita sampaikan seperti itu, kemudian dia nggak mau berangkat ngaji karena tidak ada perubahan dalam dia menuntut ilmunya, dalam pengajiannya, dosa kita nanti. Ya udah ngaji, udah begitu tuh. Kan sering dijadikan sebagai, ya, senjata kepada seseorang supaya punya sesuatu yang baik. Kamu kan udah ngaji, kenapa nggak ada perubahan? Memang ustadznya yang bisa merubah. Yang bisa merubah tuh Allah dengan kemauan orang yang datang ke majelis ilmu untuk berubah. Jadi kalau kita datang ke majelis ilmu, ada niat untuk, ya Allah jadikan saya lebih baik. Nanti Allah rubah, ya. Ya bapak-bapak kalau maaf ya kalau cuma duduk mendengarkan, ada pahalanya, tapi bisa berubah atau berubahnya cepat, itu nanti dulu. Ada tidak keinginan untuk berubah itu? Kalau ada, majelis ilmu itu akan menjadikan tempat kita bisa memiliki akhlak yang baik. Ada perubahan pasti, ya. Jadi kalau tidak berubah itu bukan salah pengajiannya, bukan salah jamaahnya, salah niatnya. Belum sempurna niatnya. Jadi bisa nih menggapai derajat orang yang puasa dan rajin sholat. Itu dengan akhlak yang baik. Kalimatnya bukan melampaui, ya. Karena sholat, puasa ini ibadah yang berat. Akhlak yang baik itu bisa diperoleh ketika kita berhasil dalam sholatnya dan berhasil dalam puasanya. Kita kan puasa 30 hari tuh, benar-benar diberikan oleh Allah, ya, kembelengan yang luar biasa. Yang ketiga, apa nih keutamaan akhlak itu? Menjadi visi utama dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan main-main, Nabi itu visi dakwah utamanya adalah akhlak. Makanya banyak yang tertarik sekali kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu pernah duduk Pak dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Datang orang Yahudi, maki-maki, mencela Abu Bakar. Kenapa? Kepada Nabi udah nggak mempan, ya. Kepada Nabi sudah nggak mempan itu. Mereka cari cara bagaimana sahabat Nabi itu bisa ikut marah. Dimaki-maki, dicaci, dicela Abu Bakar itu. Kemudian Abu Bakar duduk. Ketika duduk terlihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tersenyum. Tapi ketika Abu Bakar berdiri, balik mencela orang tadi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri, mukanya agak marah kepada Abu Bakar, kemudian tangannya dipedang begitulah, pundaknya ditekan supaya duduk. Setelah orang Yahudi ini pergi, Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa tadi ketika dia memaki saya diam saja engkau tersenyum? Dan ketika aku berdiri dan aku balas makiannya,
engkau ikut berdiri dan kelihatan marah melihatku, menyuruhku untuk duduk kembali. Apa jawab Rasul? Ketika engkau duduk dan tidak membalasnya, datanglah malaikat dan dia yang akan membalas makiannya. Makanya aku tersenyum. Dan ketika kamu berdiri ikut memakinya, malaikat pergi, yang datang adalah syaitan. Makanya aku marah. Jadi marahnya bukan kepada Abu Bakar, tapi marahnya kepada syaitan yang datang. Jadi kalau kita dimaki, kemudian kita balas makian itu, yang datang syaitan itu. Makanya akeh gelute kalau seperti itu. Ya. Coba kalau dimaki, dicela, kita diam saja. Bosen orang tadi. Oh, tapi kan saya ingin mempertahankan diri. Apa yang kita pertahankan? Boleh jadi celaannya betul sesuai dengan kejadian, sesuai dengan kepribadian kita. Ya, kamu malas begini begitu. Memang kita seperti itu mungkin. Dibuka oleh dia, sudah diam. Ya. Dan Nabi memang begitu. Nabi itu tidak pernah marah kalau dicela personalnya. Tapi Nabi akan marah kalau yang dicela adalah Allah dan syariatnya. Jadi kalau yang dicela personalnya, pribadinya Nabi santai saja. Tapi kalau yang dicela Allah, nggak ada main-main Rasul itu. Ya. Makanya ini menjadi visi utama dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Innama bi'uthtu liutammima salihal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi Nabi itu begitu diutusnya. Akhlaknya dulu yang dibetulkan. Kenapa? Karena datangnya di kaum jahiliyah. Ya. Nah, referensi dari hadis ini yang pertama dari Abu Dawud, ya. Kemudian At-Tirmidzi, Ad-Darimi, Ahmad, dari Abu Hurairah, dan ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kemudian hadis yang kedua dari hadis riwayat Tirmidzi, Abu Darda, kemudian disahihkan oleh Syekh Al-Albani, dan yang terakhir tadi hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah. Ya. Syekh Su'aib Al-Amaut mengatakan bahwa hadis ini sahih. Baik, 3 di antara keutamaannya. Maka ketika kita sudah mendapatkan, mengetahui keutamaan akhlak dari Nabi Sallallahu, dari akhlak yang kemudian menjadi visi utama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah boleh kemudian kita menyepelekan apa yang terkait dengan akhlak itu. Bagaimana kemudian salafus salih, orang-orang terdahulu yang salih. Kalau ada kalimat salafus salih, itu bukan kelompok salafi, ya. Salafus salih itu adalah orang-orang terdahulu yang soleh, yang mengikuti ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak bengkok. Kan Nabi pernah ditanya tentang umat-umat yang utama. Nabi mengatakan, ya, umat yang paling utama itu adalah mereka orang-orang yang bersamaku. Kemudian setelahnya dan setelahnya, para sahabat, para tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Pengikut tabi'ut tabi'in itu adalah salafus salih. Kita kalau ingin sedikit agak sama dengan para sahabat, ikuti itu salafus salih. Ya, ikuti mereka. Ternyata mereka senang berdoa untuk mendapatkan akhlak yang baik. Dan doa ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi selain kita punya usaha untuk menjadi akhlak yang baik, minta kepada Allah supaya kita punya akhlak yang baik. Penting ini doa, ya. Allahumma hdini bi ahsanil akhlaqi la yahdil ahsadiha illa anta. Saya ulangi lagi, ya. Saya matanya udah gak jelas nih. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsatiha illa anta. Ada, nanti ditulis deh, ya. Atau cari di Google, ada banyak. Ya Allah, tunjukilah padaku akhlak yang baik. Tidak ada yang dapat menunjuki pada baiknya akhlak, ya, kecuali Engkau. Jadi tidak ada yang bisa menunjuki akhlak yang baik kecuali Allah. Makanya kenapa kalau ada orang ingin menyampaikan kebaikan, itu minta dulu kepada Allah, ya.
Dan permintaan yang terbaik sebagaimana permintaan Nabi Musa alaihissalam ketika mau mendakwai Fir'aun. Fir'aun itu kan ayah angkatnya kan, pernah jadi ayah angkatnya ketika hidup di kerajaan. Apa permintaan pertama Nabi Musa alaihissalam? Rabbis rahli sadri. Itu yang dimintakan pertama. Wahai Rabbku, lapangkanlah dadaku. Tuh. Kemuliaan akhlak itu pada kelapangan dada. Orang kalau dadanya sempit, akhlaknya juga nanti akan ketahuan tuh di situ. Maka permintaan yang pertama kepada Allah, minta untuk dilapangkan dadanya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Baru nanti dimudahkan urusannya. Wahlul 'uqdatam min lisani. Lancarkan nih lisan. Karena Nabi Musa itu kan agak sulit ngomongnya. Wa yafqahu qali, dan bisa dipahami ketika aku berbicara. Itu yang paling baik begitu, ya. Nanti punya akhlak di dalam berdakwahnya. Maka mintalah kepada Allah untuk mendapatkan akhlak yang baik. Allahumma dini li ahsanil akhlak la yahdi la ahsatiha illa anta. Ya Allah, tunjukilah padaku akhlak yang baik. Tidak ada yang dapat menunjuki pada baiknya akhlak kecuali Engkau. Jadi guru, sehebat-hebatnya guru, kalau dia tidak minta kepada Allah untuk mohon pertolongan, bisa menjadikan kata-katanya menghujam dalam hati seseorang, tidak bisa. Yakin tidak bisa. Mau S2 kah, mau S3, itu bisa sambil lalu saja tuh. Tidak ada bekas sama sekali. Makanya minta kepada Allah. Penting, ya. Baik. Kita akan melihat akhlak salafus saleh. Akhlak mereka seperti apa? Saya belum pakai kitab ini ya yang kemarin saya sampaikan. Apa? Adabul Mufrad, ya. Al-Adabul Mufrad. Kitabnya sudah ada. Nanti insya Allah saya rangkum, memasukkan ke sini. Ya kalau nanti ada slide-nya akan lebih mudah. Sebetulnya ini juga kalau ada slide-nya akan lebih mudah. Bisa dibaca oleh bapak-bapak semua, ya. Apa akhlak salafus saleh? Yang pertama, mereka itu selalu mengajak pada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Jadi kalau ada orang yang senang ngajak kebaikan, itu termasuk bagian dari akhlak salafus saleh itu. Yang meniru para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para tabi'in, para sahabat, dan meniru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ada pada diri kita itu kalau mau menyuruh orang lain, mengajak orang lain, mesti yang baik. Kalau ada pada diri kita menyuruh kejelekan, nah ini hati-hati. Ini bukan akhlak salafus saleh, ya. Jadi yang pertama, kalau kita ingin melihat akhlaknya orang-orang saleh itu, dia selalu mengajak pada hal yang baik dan mencegah kepada hal yang mungkar. Dan ini pun bisa menjadi ukuran kasih sayang Allah kepada kita, Pak. Jadi kalau kita dianggap oleh Allah orang baik, maka kita ditahan untuk melakukan kejelekan. Itu kuncinya. Kalau kita dianggap oleh Allah, bukan dianggap oleh manusia, dianggap oleh Allah orang yang baik, maka Allah akan cegah pada dirinya untuk melakukan kebaikan. Ada saja cara Allah untuk mencegahnya. Padahal dia sudah punya niat untuk melakukan kejelekan. Dan ingat, maksiat, dosa akan tercatat kalau sudah dikerjakan. Kalau belum dikerjakan, belum jadi dosa. Saya punya niat untuk mencuri. Allah tidak akan pernah catat niat saya menjadi kejelekan, Pak. Kecuali saya jadi mencuri. Kalau saya jadi mencuri, maka saya akan dicatat sebuah atau satu kejelekan saja. Beda nih dengan niat kebaikan. Baru punya niat kebaikan, kita akan dicatat oleh Allah dengan satu kebaikan yang sempurna. Dan kalau jadi melakukan kebaikan, minimal kita mendapatkan 10 kebaikan yang sama. Ini Rahman Rahimnya Allah begitu. Makanya benar-benar nanti kita cek Bapak Ibu sekalian.
Kalau kita orang yang dianggap baik oleh Allah, Allah akan cegah perbuatan jelek pada diri kita sekalipun kita punya niat itu. Contohnya apa? Yang sederhana lah. Kita dapat WA dari orang yang mungkin kita kenal atau tidak kita kenal. Kata-katanya kasar, kotor, ngata-ngatain kita, menjelek-jelekan kita, nguliti kita. Kemudian panas nih kita pengen balas. Begitu mau dibalas, ternyata kuota habis. Itu Allah cegah kita membalas makian kepada orang lain. Berarti kita orang baik versi Allah. Jangan lantas kemudian kita keluar rumah beli kuota. Istighfar dulu, tahan dulu tuh. Astagfirullah. Kenapa saya balas? Padahal tidak dibalas pun gak jadi masalah. Dibalas justru nanti akan memperpanjang tuh. Makanya Allah buat begini, muter-muter terus. Atau mungkin ada kuotanya tapi Allah hilangkan sinyalnya tuh. Itu tandanya kita orang baik tuh. Ya. Makanya ayo ikuti ya, apa yang menjadi akhlaknya para salafus saleh. Ini ada dalam surah Ali Imran ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Ya. Ali Imran ayat 110. Untuk umat siapa ini? Wabil khusus umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cirinya seperti apa umat yang seperti ini? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ada 3 ciri orang-orang atau umat yang terbaik itu. Yang pertama, senang menyuruh kepada yang ma'ruf, kebaikan. Jadi nggak segan-segan, Pak, yuk salat. Perkara yang wajib, Pak, itu boleh ditampakkan. Tapi kalau perkara yang sunnah, silakan disimpan. Panjenengan sudah pakai baju koko, pakai peci, maghrib, bawa sajadah. Kemudian ditanya sama tetangga, Pak, mau kemana? Mau ke masjid, salat maghrib. Itu bukan riya. Kenapa? Karena perkara wajib. Lagi puasa Ramadan. Kemudian kita main ke teman non-muslim. Lupa dia Ramadan, nyuguhin makanan. Oh maaf, saya lagi puasa Ramadan. Itu bukan riya. Kenapa? Perkara wajib. Tapi kalau perkara sunnah, simpan. Ya, perkara sunnah simpan, sedekah simpan, tahajud simpan, puasa Senin Kamis simpan. Jangan semua ibadah ingin diketahui sama orang. Kita kurang berakhlak kepada Allah kalau seperti itu. Ya. Ada sunnah-sunnah yang memang harus dikeluarkan. Apa? Sholat Id. Nggak perlu disimpan kalau sholat Id. Ya. Ditunjukkan, ditampakkan. Itu boleh yang seperti itu. Tapi pada umumnya sunnah yang untuk diri kita simpan. Jangan suka dibuka. Ya. Makanya ayo suruh kebaikan. Sebisa kita. Ya, maaf kalau saya sebut ya. Jamaah tabligh itu mereka benar-benar ya pakainya bila hal. Perkara hal-hal lain yang kita tidak setuju, tapi mereka berani untuk seperti itu. Datang ke rumah-rumah, Pak, ayo sholat, ayo sholat. Kita hargai saja yang seperti itu. Ya, tidak jadi masalah. Oh saya sudah biasa sholat, gak usah disuruh sholat lah. Tidak usah kita berdebat begitu. Tinggal ucapkan, terima kasih. Saya ikut. Jadi kebaikan dia. Kemudian, watanhauna 'anil munkar. Ini bedanya dengan orang munafik. Kalau orang munafik, watanhauna 'anil ma'ruf, ya. Kemudian wa ta'muruna bil munkar. Orang munafik itu suka nyegah yang ma'ruf dan mengajak yang mungkar. Gak usah sholat lah, ngapain sholat? Itu orang munafik begitu. Yuk datang ke konser rame loh di sana, banyak cewek-cewek, banyak minuman, banyak ini. Itu orang-orang munafik begitu. Kebalikannya, ya. Kemudian watu minuna billah, beriman kepada Allah. Baik, sebelum dilanjut, monggo barangkali ada yang mau disampaikan. Ya Mas, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Al-adab. Ya. Ya. Baik. Oh, banyak pertanyaannya ya. Ya, enggak apa-apa. Tidak dihitung. Saya amalnya. Baik. Baik. Tentang adab dan akhlak. Adab itu didahulukan sebelum ilmu. Kenapa? Karena adab itu munculnya seseorang setelah dia mendapatkan pengetahuan. Jadi adab itu didapatkan ketika seseorang sekolah lah. Ketika seseorang belajar, nanti dia akan dapat adab itu. Tapi kalau akhlak, itu ketika seseorang menguatkan keimanannya kepada Allah, akidahnya kepada Allah, sehingga Allah akan jadikan seseorang ini menjadi orang yang punya akhlak. Bedanya adab dengan akhlak, adab itu dikeluarkan karena dia memiliki ilmu. Akhlak itu dikeluarkan karena dia memiliki iman, memiliki akidah. Jadi bedanya di situ. Mana dulu yang didahulukan antara adab dengan ilmu? Adab dulu. Kenapa? Percuma kita punya ilmu tapi tak punya adab. Jadi adab dulu baru ilmu. Betul. Orang makin tinggi ilmunya tapi tidak dibarengi dengan adabnya, ini sebetulnya orang yang tidak berilmu. Karena orang yang berilmu itu adalah orang yang memiliki adab sesuai dengan ilmunya. Kalau dia S1, adabnya harus mengikuti dengan ilmu yang dia miliki. Kalau S2, bisanya maki-maki, bisanya ngomongin orang, itu di mana ilmunya? Buat apa dia sekolah kalau tidak dibarengi dengan adabnya? Itu. Dia S2, S3, tapi pintarnya maki-maki orang, nyalakan orang. Itu ilmu dulu baru adab yang seperti itu. Harusnya adab dulu baru ilmu, karena adab itu keluar dari ilmu. Ya, tapi kalau akhlak itu dibentuk oleh akidah, oleh iman. Jadi bedanya di situ Mas ya, antara adab dengan akhlak. Kemudian yang kedua tadi tentang setiap ibadah itu harus dibarengi dengan adab. Tidak membatalkan, bukan masalah batal atau sah atau tidak ya. Orang berwudu telanjang, itu sah apa tidak? Sah. Tapi tidak ada adabnya. Sholat laki-laki pakai lekton, pecinan, datang ke masjid, Allahu Akbar, sah enggak dia? Sah. Tapi tidak adabnya. Menghilangkan adab dalam ibadah itu bisa mengurangi bahkan menghilangkan pahalanya. Ya. Oh, yang penting kan saya sah, pakai lekton juga nggak apa-apa. Itu perlu dipegang batu kayak dulu ya, itu mungkin rada anget dan sebagainya. Jadi menghilangkan adab dalam ibadah itu bisa mengurangi bahkan menghilangkan pahala di dalamnya. Karena ya itu dia menghilangkan sesuatu yang harusnya ada dari ilmu, di atasnya ilmu. Kemudian tadi yang ketiga terkait dengan ada bedanya antara niat, azam, kemudian satunya adalah hammun. Ya. Hammun, azam, hammun, niat. Urutannya begitu. Kalau azam
dia mengucapkannya sekarang, tapi melakukannya nanti. Kalau hamun, mengucapkannya sekarang, melakukannya nanti, tapi antara ucapan dengan apa yang dia lakukan, ada hal-hal yang dia upayakan supaya bisa melakukan. Kalau niat, berarti waktu antara ucapan dan pelaksanaannya bersamaan. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia semuanya disebut dengan niat. Bedanya di situ ya. Saya kalau mengucapkan nanti malam saya mau tahajud, itu namanya azam, karena mengucapkannya sekarang, pelaksananya nanti malam. Ya. Hamun beda lagi. Saya nanti malam mau tahajud. Saya bilang ke istri saya, tolong nanti dibangunkan ya. Bilang ke anak saya, nanti dibangunkan ya. Saya punya HP, pasang alarm. Itu namanya hamun. Kenapa? Karena ada upaya supaya saya benar-benar bisa melakukannya. Supaya tidak, sing penting wis niat. Ah itu tuh. Kalau sing penting wis niat belum tentu dapat pahala tuh. Kalau hamun sudah pasti itu. Begitu tring atau bi bangun, Pak bangun, begitu bangun, astagfirullah Allah, badan tuh greges, nggak bisa untuk sholat. Itu baru dapat pahala itu yang seperti itu. Satu kebaikan yang sempurna. Itu hamun. Tapi kalau niat, saya sudah bangun nih, sudah wudhu, pakai pakaian yang baik, gelar sajadah, hadap kiblat, Allah. Nah, dijatuhkanlah niat di situ. Itu bedanya antara azam, hamun, niat. Begitu Mas. Wallahu a'lam. Tuh ya. Ada lagi Bapak, Ibu? Cukup ya, dia cepat sekali. Masya Allah. Ya, jadi saya garis bawahi lagi tentang adab dan akhlak ya. Adab itu dibentuk karena dia belajar. Dari belajarnya dia punya adab. Jadi kalau makin tinggi ilmunya, harusnya makin tinggi adabnya. Kalau dia makin tinggi ilmunya, tapi adabnya tidak ada, sama artinya tidak punya ilmu. Buat apa ilmunya? Ya. Kalau hanya bisa niru untuk maki-maki orang, hanya bisa niru untuk menjelekkan orang, itu tidak ada ilmunya. Kemudian kalau akhlak itu terbentuk karena keimanannya, karena akidahnya yang kuat kepada Allah, maka dia dijadikan oleh Allah orang yang berakhlak. Dia akhlak kaitannya dengan akidah, tapi kalau adab kaitannya dengan ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Begitu ya. Ini berarti harusnya habis subuh nih ya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf Bapak-bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada hikmah dan ada ilmu. Segala kebaikan semata datang dari Allah. Apabila ada kekhilafan, kekurangan, itu memang benar-benar dari diri saya. Kita akhiri, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah, walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana